Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada pembahasan Babu Dzikril Mauti wal Isti'dadilah dari kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin perihal mengingat mati sudah saya terangkan. Berikutnya adalah persiapan untuk menghadapi mati. Di awal pembahasan kita dulu, saya pernah sampaikan tentang kalau kita bicara persiapan, maka persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Ini berbeda dengan harapan. Kalau harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Jadi saya ulang ya, kalau perihal persiapan menghadapi kematian, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Kalau kita bicara persiapan, ini kan babnya bab persiapan, maka seperti halnya saya sering buat contoh ya, kalau kita mau berangkat umroh misalnya, itu kan pihak travel kadang mengingatkan apa-apa yang harus dibawa gitu ya, apa-apa yang harus dibawa. Oh nanti di sana musim dingin, jangan lupa bawa sarung tangan, kaos kaki, jaket misalnya, selimut atau apalah. Jangan lupa pakai kacamata warna hitam misalnya, atau kalau panas bawa sunblock yang SPF-nya 50 misalnya atau apa. Jangan lupa obat-obatan yang biasa dipakai di Indonesia. Pokoknya banyaklah yang di list oleh
travel itu. Nah, kalau kita mengantisipasi, mempersiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan, itu pasti kita persiapkan semua itu sebaik mungkin di Indonesia. Sehingga ketika kita betul-betul persiapan sebagaimana yang disarankan oleh pihak travel itu, begitu sampai sana ternyata betul keadaannya seburuk yang diberitakan, maka kita udah siap. Kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena persiapan betul-betul kita lakukan. Dan kalau ternyata sampai sana tidak seburuk yang diberitakan, ya alhamdulillah, masya Allah. Itu seperti itu. Nah, ini berbeda dengan kalau kita meremehkan persiapan dengan mengatakan, "Alas gampang nanti beli sana. Alas gampang nanti beli sana, gampang." Meremehkan gitu ya. Oke, kalau sampai sana ternyata keadaannya tidak seburuk yang diberitakan, tidak ada masalah sih memang. Cuman kalau ternyata seperti yang diberitakan bagaimana? Pasti kelimpungan. Bahwa kita bisa beli di sana, iya kalau pas barangnya ada. Kalau barangnya nggak ada, ya. Kalau sampai sana ternyata tokonya tutup, ya. Pokoknya gampangannya mending mengantisipasi untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan tadi itu. Sehingga kita betul-betul siap. Maka perihal kematian itu, jangan bayangkan kita itu mati dalam keadaan sedang beribadah atau beramal yang soleh. Bayangkan saja kita ini ada potensi meninggal dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka supaya kemudian hal itu tidak terjadi, mumpung masih hidup ini, ayo kita persiapkan diri dengan menghiasi kehidupan sehari-hari kita dengan aneka ibadah dan amal yang soleh yang Allah ridhoi. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar ketika kita wafat nanti, kita diwafatkan oleh Allah di dalam kebiasaan kita yang baik yang Allah ridhoi itu. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati berdasarkan kebiasaannya. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, ayo miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar nanti kita itu mati dalam keadaan baik yang Allah ridhoi. Atau dari sekarang kita libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah, agar nanti kalaupun kita mati tercatat sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah, walaupun kita mati di atas ranjang kita. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Misalnya jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau donaturnya, atau jamaah aktifnya lah. Sehingga kan ketika kita mati, kita masih terlibat dalam kepengurusan di sebuah masjid atau musola atau majelis taklim. Dan itu kita tercatat sebagai orang yang mati husnul khotimah insya Allah. Kenapa? Karena mati dalam keadaan sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Itu seperti itu. Atau mumpung kita masih hidup, saat ini kita perbanyak investasi pada tempat-tempat atau orang-orang yang kebaikannya produktif. Kalau tempat masjid, musola, majelis taklim, madrasah, dan yang lain-lain lah misalnya. Kalau orang misalnya para penggiat dakwah, guru TPQ misalnya, atau guru-guru ngaji atau kiai-kiai, aktivis-aktivis dakwah itu kita bantu, para santri itu kita bantu misalnya. Sehingga besar harapannya ini orang-orang yang produktif kebaikannya. Sehingga besar harapannya ketika kita mati di atas ranjang kita sekalipun, masjid yang pernah kita bantu itu sedang ada kegiatan kebaikan di dalamnya. Sehingga kita tercatat sebagai orang yang sedang punya pahala yang sama dengan orang-orang yang sedang berbuat baik di masjid atau di musola atau di majelis taklim atau di pesantren atau di madrasah itu. Walaupun kita mati di atas ranjang kita. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Jadi mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi masjid yang pernah kita bantu lagi dipakai sholat.
Musola yang pernah kita bantu lagi dipakai sholat. Ustadz atau ustadzah yang kita bantu lagi ngajar ngaji, atau lagi baca Al-Quran, para santri lagi meroja hafalan Qurannya misalnya. Itu walaupun kita kelihatannya mati di atas ranjang kita sedang dapat pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. An-Nisa ayat 85 itu. Ini mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Jadi investasi di tempat dan atau pada orang yang kebaikannya produktif. Karena itu besar kemungkinan kita mati insya Allah husnul khotimah. Walaupun kita mati di atas ranjang kita. Ini tidak hanya untuk jenengan, untuk saya juga ini. Kita semua lah. Allahu Akbar. Nah terus kemudian tidak hanya itu, tapi lebih dari itu bagaimana kemudian kita mumpung masih hidup juga ini, ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Karena semua kita pasti berharap agar akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Semoga akhir ucapan kita di dunia ini adalah la ilaha illallah. Semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, masalahnya gini, ini masalahnya. Tidak semua orang itu meninggal ada yang nalkin gitu. Tidak semua orang meninggal ada yang nalkin. Karena enggak ada jaminan walaupun keluarganya banyak dia lantas mati di tengah-tengah keluarganya. Karena bahkan ada orang yang mati di tengah-tengah keluarganya pun tapi matinya sendirian. Berarti dia harus punya kemandirian untuk menalkin dirinya sendiri. Kalau ingin akhir ucapannya la ilaha illallah. Maka perihal kita mati ada yang menalkin itu faktor eksternal sebenarnya itu. Yang harus kita bangun adalah faktor internal dalam diri kita. Bagaimana kita memiliki kebiasaan dengan lisan dan hati kita untuk zikir la ilaha illallah. Agar kalaupun kita mati sendirian, tidak ada yang menemani kecuali Allah dan tim malaikat maut, dan di kalangan manusia nggak ada yang menemani kita. Kita bisa menalkin diri kita sendiri. Kalau para nabi dan rasul saya kira udah jaminan mutu lah ya. Tapi kalau untuk level kita itu memang ada contohnya Ustaz ya. Mati nalkin dirinya sendiri. Wah ada. Saya itu pernah tahu ada seorang ulama pas setelah beliau wafat itu istrinya cerita. Bapak itu kiainya itu maksudnya. Itu ketika wafat alih-alih ditalkin malah beliau menalkin. Pesan ke anak-anaknya jangan lupa la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan nalkin, bukan ditalkin, menalkin. Saya punya jamaah di Kemang 3 itu ketika kakeknya menjelang wafat itu cucu-cucunya dikumpulkan setelah asar. Nah, sambil ngajari cucu-cucunya itu jangan lupa ya la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan nalkin cucu-cucunya yang masih kecil, ngajari cucu-cucunya masih kecil. Nah, diajari la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan menalkin cucu-cucunya. Saya punya kakek saya dari jalur ibu, itu wafat dalam kebiasaannya tahajud, yang menyaksikan paman saya saat itu. Biasa beliau bangun jam 2 dini hari, mandi sekujur tubuh, sholat malam. Kali ini zikirnya kata paman saya Allahyarham ini kok beda, kenceng banget zikirnya Kak Buya ini, Abah ya. Tambah lama kok tambah naik suaranya. Terus disamperin ternyata kakek saya sudah wafat dalam kebiasaan zikirnya la ilaha illallah. Dalam kesendiriannya tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan beliau saja. Saat itu paman saya tidak mendampingi karena pas paman saya datang kakek saya sudah wafat dalam zikirnya la ilaha illallah. Maka milikilah kebiasaan
dengan lisan dan hati berucap, berzikir la ilaha illallah. Karena belum tentu kita ada yang nalkin, dan kalaupun ada yang nalkin belum tentu kita bisa mengucap la ilaha illallah. Semoga akhir ucapan kita la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mumpung kita masih hidup juga, dan seterusnya, banyaklah intinya itu. Pokoknya kalau bahasa sederhananya, antisipasi untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan ya, jadi jangan meremehkan. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Itu ngoten. An-Nasa'i, adapun Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah menyebut dan mengingat hal-hal yang dapat melenyapkan kelezatan-kelezatan, yakni al-mauti, maksudnya mati. Akhrajahu Ibnu Majah, telah mengatakan hadis ini siapa? Ibnu Majah wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi aidan juga. Wa kharajahu, dan telah mengatakan hadis ini siapa? Abu Nuaim Al-Hafidz bi isnadihi, dengan sanadnya, min hadisi Malik bin Anas, dari hadis Malik ibn Anas, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id ibn Musayyib, an Umar, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzati, perbanyaklah mengingat-ingat hal yang merusak atau menghancurkan atau melenyapkan kelezatan-kelezatan. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hadimul ladzat, apa ini maksud dengan yang merusak atau melenyapkan kelezatan-kelezatan? Qala, Nabi menjawab, al mautu, kematian. Maksudnya adalah kematian. Kematian itu meniadakan kelezatan-kelezatan duniawi. Jadi kematian itu meniadakan kelezatan-kelezatan duniawi. Karena biasanya orang itu kalau menjelang mati itu satu persatu jatah rizkinya dikurangi biasanya. Kalau dalam hadis yang sahih disebutkan, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Jadi kalau sekarang kita udah mulai menghindari ya berarti mulai dikurangi itu namanya. Belum mencapai puncaknya tapi udah mulai dikurang-kurangi. Jadi kalau udah mulai menghindari gula putih ya berarti mulai dikurangi berarti. Kalau udah mulai menghindari daging-daging kambing atau daging merah ya berarti mulai dikurangi berarti. Ya kalau mulai menghindari nasi putih ya berarti mulai dikurang-kurangi, berarti jatahnya mulai dikurang-kurangi. Pokoknya nggak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Nanti kalau hari hanya itu, ini pengalaman beberapa orang yang menjelang wafat yang cerita ke saya, tapi ya, jadi orang itu cerita ke saya sebelum meninggalnya itu cerita. Nggak tahu kenapa ya Ustadz ya, saya ini belakangan mau makan banyak itu nggak bisa katanya. Padahal itu makanan yang saya suka Ustadz. Saya tuh suka semangka. Saya beli semangka, tetap nggak bisa makan banyak. Dia bilang itu. Saya beli makan kesukaan saya itu tetap nggak bisa masuk banyak katanya. Wah, itu tidak lama meninggal itu orang itu. Tapi tenang, jangan kalau mengalami itu belum tentu besoknya. Itu betul itu. Makanya kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika sakit habis ditikam oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah itu kan beliau minum susu atau apa itu tumpah kan. Kata beliau nggak lama, berarti nggak lama. Ternyata memang betul nggak lama. Maka biasanya kalau orang menjelang meninggal itu nun sewu para suster pun tahu. Saya bukan dokter ya, cuman yang saya tahu dari pengalaman orang-orang di rumah sakit itu kalau udah menjelang meninggal nggak tahu gimana ya infus itu nggak masuk. Biasanya kalau segitu itu udah suruh persiapan aja, udah suruh persiapan. Karena memang jatah rizkinya sudah mulai habis. Nah, satu persatu kenikmatan duniawinya mulai dicabut. Makanya nun sewu nggih,
kalau panjenengan termasuk yang diberi usia sampai tua, itu berarti panjenengan diberi oleh Allah program husnul khotimah berarti. Jadi kalau kita dianugerahi oleh Allah panjang umur sampai usia sepuh, usia tua, ini biasanya itu program husnul khotimah di dalamnya itu. Kok bisa gitu Ustaz? Ya pertama kan kalau udah mulai tua kan makan mulai pilih-pilih. Seolah-olah Allah mau bilang, ya saya banyak puasanya gitu loh, kira-kira gitu. Ini saya mohon maaf, saya belum pernah tua, jadi mohon maaf ini. Ya, tolong diingatkan kalau saya salah ini. Karena belum tua insya Allah. Maka kita nggak usah takut tua karena banyak orang yang nggak sampai tua gitu. Semoga Allah memberi panjang umur untuk kita semuanya, panjang umur yang mubarakah shihah wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu mulai dikurangi nikmat makannya kan, seolah-olah Allah mau bilang ya mbok ya banyak puasanya gitu loh. Nah, kalau udah mulai tua kan kakinya nggak segagah dulu lagi. Seolah-olah Allah mau bilang, ya mbok kakimu dipakai melangkah ke tempat-tempat yang baik yang Allah ridhoi. Nah, dulu mungkin kalau masih muda ngomong banyak itu ngeceriwis gagam masih kuat. Sekarang udah ngomong pating pletot terus gak karu-karuan. Seolah-olah Allah mau bilang, udah banyakin zikir aja lah daripada ngomong yang aneh-aneh. Dulu ketika masih muda tidur bisa dengan sangat enak. Sekarang begitu tua katanya nggak tahu betul apa enggak. Katanya kalau semakin tua itu jatah tidurnya semakin berkurang atau gimana? Leres Pak? Enggak leres enggak. Seolah-olah Allah mau bilang ya mboya banyak tahajudnya gitu. Mboya banyak tahajudnya. Seolah-olah Allah mau bilang gitu. Makanya kalau kita paham betul makna hari tua itu sebenarnya dibalik kelemahan-kelemahannya itu adalah merupakan bagian dari upaya untuk Allah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang husnul khatimah sebenarnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan prinsipnya kemarin saya sampaikan di sini ya. Jangan pernah kita punya prinsip hari tua mau santai-santai, mau istirahat. Jangan gitu. Tetap kita ini harus punya semangat bermanfaat. Kalau mau istirahat nanti di surga saja insyaallah. Nggih. Jadi kalau mau istirahat di surga. Jadi jangan sampai punya pikiran saya sudah tua, saya mau istirahat. Saya sudah tua, saya mau istirahat. Terus diajak aktif di masjid tidak mau. Diajak aktif di masjid, di musola, di majelis taklim tidak mau. Kenapa? Alasannya sudah tua, mau istirahat. Jangan. Istirahat itu nanti di surga. Di dunia bukan tempatnya istirahat. Dunia ini medan juang, tempat berjuang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Apa tidak boleh istirahat? Boleh, secukupnya, bukan sepuasnya. Di dunia ini istirahat boleh, tidak apa-apa, tapi secukupnya, bukan sepuasnya. Jadi kalau mau istirahat nanti di surga, nggih. Nah, insyaallah, ngoten nggih. Jadi nun sewu jangan sampai punya pikiran apa? Saya udah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering berseloroh di banyak tempat itu. Oh, itu mau mati kok malah istirahat. Mau mati kok malah apa? Istirahat. Jangan istirahat. Justru semakin tua kita harus berusaha semakin bermanfaat. Makanya banyak berdoa kepada Allah agar kita ini terus dipakai untuk bermanfaat. Karena sejatinya yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bermanfaat itu hanya Allah saja. Karena sejatinya kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah, bermanfaat karena diizinkan oleh Allah bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sungguhnya beliau qala berkata, kuntu adalah aku jalisan orang yang duduk ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka tiba-tiba datang rajulun, seorang lelaki, minal ansor, dari kalangan ansor. Fasallama ala nabi, maka dia mengucapkan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin bagaimanakah yang paling utama itu? Qala, nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Qala, orang itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyasu, maka mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas itu? Qala, nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling, mereka yang paling baik, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Akhrajahum Malikun aidan, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Imam Malik juga. Wasayati, dan akan datang penjelasannya fil fitan, dalam bab al fitan insyaallah taala. Di dalam hadis ini disebutkan mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini merupakan satu dari 3 kurikulum besar dalam Islam: akidah, syariah, akhlak karimah. Jadi ada 3 kurikulum besar dalam Islam itu: akidah, syariah, akhlak karimah. Akidah berkaitan dengan tauhid, keimanan. Orang kalau bermasalah akidahnya, praktik keberagamannya rapuh serapuh rumah laba-laba. Itu di Al-Ankabut ayat 41 itu. Makanya kalau ada orang akidahnya bermasalah, enggak belajar tauhid dengan baik dan benar, itu mudah rapuh. Dalam praktik keberagamaan itu mudah rapuh. Sambil contoh, misalnya mau silaturahim ke mertua, tiba-tiba ketiban cicak, enggak jadi. Takut apes. Namanya tatoyur namanya. Nabi lebih suka al-fa'al. Nabi lebih suka optimis. Sehingga ketika ketiban cicak mau silaturahim, kalau orang yang optimis jawabannya apa? Saya ini mau silaturahim, ketiban cicak, bismillah barokah insyaallah. Berangkat bismillah barokah insyaallah. Jadi enggak takut. Kenapa? Karena yakin dengan janji silaturahim itu. Dengan janji Rasulullah terkait dengan silaturahim itu. Dan kalaupun ada ketakutan terkait dengan pertanda itu, maka penetralisir tata itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah. Lah begini-begini kan ada di ilmu akidah. Kalau kita enggak belajar tauhid, ya betul-betul bisa goyang. Contoh yang lain, misalnya ada orang mau pinjam rumah kita, saudara kita pinjam rumah kita, mas aku pinjam rumahmu mas ya, untuk nerima lamaran anakku. Rumahku kan masuk gang mas, engko besanku khawatir repot masuk ke dalam itu. Pinjam rumahmu untuk nerima lamaran anakku misalnya. Terus ada tetangga ngomong, anakmu belum nikah loh kok nerima lamaran orang. Nanti anakmu gak payu-payu rabi. Akhirnya bingung. Kalau gak ngaji akidah bingung, gak ngaji tauhid bingung. Loh terus piye iki? Ndak enak iki dulurku sing njuk tulung. Tapi yang ngaji tauhid, yang ngaji akidah jawabannya apa? Enggak. Saya nolong saudara saya kok. Kata Nabi saya, Muhammad SAW, kalau kita nolong orang, kita dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Saya memudahkan saudara saya untuk menerima lamaran tunangan anaknya. Nanti insya Allah anak saya dibantu oleh Allah nanti ya gitu. Orang kalau ngaji tauhid itu gitu, tidak mudah goyah gitu loh. Apa-apa diserahkan kepada Allah. Sebagaimana orang-orang munafik ketika menakut-nakuti orang beriman akan adanya pasukan dari kufar Mekah yang sudah berkumpul di Badar untuk menyerang Madinah kedua kalinya, pimpinan Abu Sufyan itu. Orang-orang beriman bukannya takut,
tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Diserahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syariah. Kalau syariah ini berkaitan dengan hukum biasanya, hak dan kewajiban, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Cuman kalau hubungannya dengan Allah, jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah, fokus kita, tugas kita kepada Allah apa? Bukan hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah, tugas kita kepada Allah apa? Jangan, karena Allah itu nggak patut dituntut. Dan jangan pernah nuntut Allah. Kalau sama Allah itu ngemis. Karena Allah itu pemilik saham 100%. Untuk kita itu Allah itu pemilik saham 100%. Allah kepada kita sahamnya 100% karena bahkan nyawa kita milik Allah. Sementara kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Apa saham kita kepada Allah? Kita nggak punya saham sama sekali. Sementara Allah kepada kita itu sahamnya 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah. Jadi kalau sama Allah jangan nuntut, mending ngemis kalau sama Allah. Nah, di perusahaan yang boleh ngomong itu biasanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem gitu. Nah, jangan banyak cakap. Tapi Allah itu maha baik. Pemilik saham 100%, tapi hambanya disuruh minta. Ayo doa, minta. Ayo tawakal, nanti aku bantu. Ayo punya niat yang baik, nanti aku bantu, kata Allah. Ayo usaha. Itu maha baiknya Allah. Pemilik saham 100%, tapi masih mempersilahkan hambanya untuk mengajukan permohonan-permohonan, usaha-usaha yang di balik itu ada janji pertolongan Allah. Itu maha baiknya Allah. Tapi kalau pada sesama berlaku ketentuan hak dan kewajiban. Kalau kita nggak ngaji syariah ini, kita akan rawan berbuat zalim karena tidak mengerti hak dan kewajiban. Maka seorang suami itu punya hak, yang haknya itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban istri. Dan istri itu juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban suami. Dan itu harus saling, nggak boleh merasa paling. Orang tua juga punya hak, yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak kepada orang tua. Dan anak juga punya hak, yang haknya dilindungi oleh Allah dan kewajiban orang tua kepada anak. Dan tidak boleh merasa paling, harus saling. Harus saling, nggak boleh merasa paling, harus saling. Atasan dan bawahan juga sama. Atasan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban bawahan. Dan bawahan juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban atasan. Dan ini sekarang harus saling, tidak boleh merasa paling. Karena bahaya juga kalau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan itu. Makanya harus saling. Nah ini non sewu, kalau nggak ngerti hak dan kewajiban itu rawan orang berbuat zalim. Maka saya pribadi itu di keluarga itu ya, saya dengan istri, saya sebagai orang tua dengan anak-anak, antar anak-anak itu selalu saya tegakkan sistem syariah berkaitan dengan hak dan kewajiban itu. Kalau pinjem, kalau minta, nolong, jelas. Saya biasakan akad itu jelas. Supaya nanti di masyarakat juga terbiasa. Entar ini akadnya apa? Pinjem, minta, atau apa ini? Apa harus jelas. Karena jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tadi ada yang merasa terdolimi gara-gara akadnya nggak jelas tadi itu. Ya, mari dibiasakan. Apa akadnya? Nah, saya sering kadang kalau bermuamalah dengan jamaah itu, saya bilang, Pak, kita profesional aja, nggak usah ngeliat saya ustadz. Ayo, berapa harganya? Ini saya beli berapa? Jelas, deal. Jadi jangan terserah ustadz tuh bingung malah. Ya. Sudah kasih saja berapa harganya. Bahwa kemudian Anda mau ngasih saya keringanan, alhamdulillah matur nuwun kan gitu aja. Bahwa nanti saya mau melebihkan itu persoalan lain. Nah, itu. Tapi yang penting jelas berapa deal harga. Karena jangan sampai wes anulah untuk saat berapa aja lah. Begitu dikasih ternyata gelo.
sekarang nggak sesuai misalnya. Makanya harus jelas. Nah, saya pribadi itu termasuk sing ngoten niku. Ayo, piro? Jelas berapa gitu. Itu lebih suka begitu. Bahwa nanti ada tawar-menawar tidak ada masalah. Ya, jangan lihat saya sebagai ustadz, enggak, tapi harus jelas. Itu syariah itu. Ya, terakhir al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Ini memperindah hubungan kalau ini. Memperindah hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Ini al-akhlaq al-karimah. Karena jangan sampai kemudian orang berkata kepada kita, itu rajin ngaji tapi kok judes ya, misalnya gitu. Itu katanya ahli Quran tapi kok sombong itu misalnya gitu. Itu katanya karena akhlaknya nggak bagus. Maka kita ini belajar untuk bagaimana berakhlak yang mulia itu. Dan dalam Sahih Bukhari, di antara yang memperberat timbangan itu adalah akhlak karimah. Hadisnya cukup panjang ketika masalah mizan itu. Itu nanti ada orang itu yang timbangan kebaikannya itu kalah dengan keburukannya. Kan kalau di Al-Qari'ah kan rumusnya kan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nanti insyaallah kita ketemu di sini nanti di kitab At-Tadhkirah ini. Nah, ini enggak ceritanya ini kalau kebaikannya lebih banyak langsung masuk surga, kalau keburukannya lebih banyak langsung masuk neraka ngoten nggih. Nah, ini ceritanya keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka diupayakanlah syafaat, pertolongan untuk orang ini, dicari amal-amalan sunnahnya, termasuk nanti datang aneka syafaat. Di antara syafaat yang memperberat timbangan itu apa coba? Husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, coba ada enggak akhlaknya yang mulia? Ada enggak bagaimana dulu sikapnya kepada Allah pada sama yang mulia, yang indah hubungannya, ada enggak akhlaknya? Karena dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada satu riwayat yang menyebutkan al-birru husnul khuluq. Baiknya budi pekerti yang kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Jadi ini memperberat timbangan nanti. Karena nilainya bisa sempurna kalau kita baik budi pekertinya. Saya sering contohkan nih, misalnya ada 3 orang sholat. 3 orang sholat di shaf pertama. Laki-laki di shaf pertama, 3 orang laki-laki shaf pertama sholat jamaah. Yang satu sholat karena itu sebuah kewajiban. Oke, nilainya standar ya. Yang kedua, dia sholat karena ingin bermunajat kepada Allah. Maka dia jaga akhlaknya, dia jaga khusyuknya karena dia ingin betul-betul bermunajat kepada Allah. Tidak hanya sebatas ini sebagai kewajiban, tapi lebih dari itu dia ingin bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, dia sholat karena ada mertua di sampingnya. Nah, itu nilainya di hadapan Allah beda itu. Yang pertama standar, yang kedua sempurna itu karena dia menjaga akhlak. Yang ketiga, alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Tapi masih mending sholat daripada yang nggak sholat ya. Nah, terus kemudian atau contoh dalam muamalah, ada anak yatim. Ini sering saya contohkan ya. Ini biar gampang aja memahaminya. Kita panggil, sini nak, sini. Ini buat kamu ya 10.000 ya. Dah, sana pergi. Yang satu lagi, anaknya siapa? Masya Allah. Semangat ya. Jangan putus asa. Dulu Rasulullah yatim tapi sukses dengan izin Allah. Jangan melemah, ada Allah. Pokoknya kita semangat ya anak, kita muliakan dia. Terus ini uang buat kamu ya. Nah, begitu mau pulang, entar. Ibu kamu masih muda apa udah tua? Nah, maksudnya kalau masih muda tak kasih modal usaha untuk supaya mandiri. Kalau udah tua santunnya aja gitu maksudnya Pak. Jangan kemana-mana pikirannya. Ini nilainya sempurna ini. Kenapa? Karena dia ada memuliakan anak yatim. Kan diantara yang Allah tegur adalah kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini enggak, dia memuliakan anak yatim dia. Terus yang ketiga, ada anak yatim, sini lo, miskin lo. Nih, buat lo 10.000, dah sono. Dasar anak yatim lo, miskin lo. Ngatain ini.
Ini di hadapan Allah tiga-tiganya nilainya beda. Yang pertama standar lah, dia berbuat baik standar. Yang kedua, karena ada sikap memuliakan anak yatim, maka nilainya sempurna. Yang kedua, yang ketiga, alih-alih dapat pahala malah dapat dosa, karena dia telah membatalkan sedekahnya dengan menyakiti orang yang dia sedekahi. Karena Al-Quran menegaskan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan cara menyakiti orang yang diberi sedekah itu atau mungkit-ungkitnya. Itu seperti itu. Maka akhlak penting. Akhlak itu penting untuk pemberat timbangan kebaikan kita, untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan pada sesama. Dan satu lagi, di antara sebab kenapa orang mati husnul khotimah, karena akhlaknya mulia. Dan di antara sebab kenapa orang itu mati su'ul khotimah, itu gara-gara akhlaknya buruk. Ada penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ketika menjelaskan kisah tukang sihirnya Fir'aun. Saat dia akhirnya dapat hidayah, mereka dapat hidayah dengan izin Allah. Kata beliau itu sederhana. Mereka itu dapat hidayah gara-gara dia menjaga akhlak kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia akan menjaga akhlak kepada Nabi Musa. Ketika mau disuruh melempar, ketika diadu sihir itu, kata tukang sihirnya Fir'aun, wahai Musa, wahai Nabi Musa, monggo panjenengan dulu apa kami dulu? Kata Nabi Musa, kalian dulu aja. Ini dinilai berakhlak kepada Nabi Musa. Menjaga akhlak kepada Nabi Musa, Allah hadiah hidayah dengan izin Allah. Dan sebaliknya, Bal'am bin Ba'ura itu wali besar. Kalau berdoa kepada Allah belum turun tangannya sudah dikabulkan doanya. Tapi matinya su'ul khotimah, gara-gara su'ul adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu, saya baca dalam fikih sunnah itu, ada orang disuruh sujud itu tidak mau sujud. Dia ambil tanah sampai berkata, "Muenes cukup, ngapain sujud segala?" Kata para sahabat, dan saya melihat orang ini tidak mati kecuali dalam keadaan kafir. Sebagaimana ada satu riwayat ketika Madinah banjir itu, Aukamakal, kan pernah Nabi pas khutbah Jumat ada orang minta, ya Rasulullah ini lama nggak hujan, kemarau, ladang-ladang pada kekeringan, bla bla bla, ternak-ternak pada mati, bla bla bla. Tolong ya Rasulullah, minta sama Allah hujan. Nabi minta hujan, gara-gara doa itu dengan izin Allah satu Jumat penuh hujan sampai Madinah banjir. Sehingga ada satu riwayat yang menceritakan Aukamakal, Nabi itu sampai dengan beberapa sahabat sholat di atas onta. Gara-gara gak banjir, gak iso kayak sholat, karena padang berbatu kan sana itu. Nah, terus ada satu orang itu yang gak mau di atas onta sholatnya. Katanya sholat dhuwur onta, sing bener sholat itu walaupun banjir tetap. Dia itu melanggar akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nyuruh di atas onta kok dia turun malah. Akhirnya sholatnya kelelep. Dan sebagian riwayat menyebutkan orang itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarridzalik. Karena tidak menjaga akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menjaga akhlak hubungannya dengan Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada sesama, itu insya Allah potensial mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi akhlak ini penting. Ini bagian dari kurikulum Islam, 3 kurikulum besar dalam Islam itu al-akhlak al-karimah. Sementara dikatakan dalam riwayat ini juga, mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena orang yang sadar betul bahwa apa yang dia kerjakan di dunia ini memiliki konsekuensi tidak hanya dunia tapi akhirat, maka dia pasti akan berhati-hati dalam berucap dan berhati-hati dalam bertindak. Maka apa sebutan untuk orang seperti itu kalau bukan orang yang cerdas? Karena dia paham betul apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu punya konsekuensi tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ketika dia berbisnis, dia tidak hanya bicara untung rugi, tapi dia bicara dunia akhirat. Maka karena konsekuensinya dunia akhirat, maka dia pasti akan berhati-hati. Nah, berhati-hati dalam tindakan, perkataan dan lain sebagainya, itu namanya apa untuk orang seperti orang yang sangat cerdas?
dan dia adalah orang yang betul-betul telah mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sehingga ketika saat kematian itu datang, insya Allah dia tidak termasuk seperti halnya orang-orang munafik yang dia teriak-teriak negosiasi kepada Allah untuk agar matinya ditunda sebentar saja, agar dia bisa bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Dikatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, orang munafik pas mau mati dia teriak apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal itu tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat, harus tepat waktu. Maka kita yang cukup bekal, sebenarnya sih kita nggak pernah cukup, Pak. Kalaupun kita cukup itu karena dibuat cukup oleh Allah, itu aja. Sebenarnya non sewu nggih, kalau kita hanya berbekal amal sepanjang umur kita ini, Pak, sementara surga balasannya selamanya, nggak kemput, Pak, nggak cukup. Makanya nanti satu masuk surga itu pakai rombongan. Karena kalau kita mau masuk surga sendiri punya ongkos berapa kita? Makanya wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro, pakai rombongan, Pak, satu dulu. Dan yang kedua, ini kalau kita ngaji usul fikih ya, kenapa kita yang beramal sebatas usia kita kok dapat balasan surga selamanya? Kata para ulama, karena semua kita pasti punya niat beriman selamanya, betul nggih? Semua kita punya niat beriman selamanya, berniat beribadah, beramal soleh kepada Allah selamanya, niat kita. Nah, dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Maka barokahnya niat itulah makanya pantas orang beriman nanti mendapatkan surga yang selamanya itu. Karena kita punya niat beriman selamanya. Kita punya niat menjadi orang baik selamanya. Paham nggih? Oke, ini break adzan dulu, monggo silakan.
Oke, monggo silahkan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Baik, Bapak sekalian, silakan mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, maaf di luar tema. Iya, Pak. Sekarang lagi viral sholat sunat awabin. Yang selama ini saya tahu sholat sunat awabin itu sama dengan sholat duha. Nah, sekarang katanya habis maghrib 6 rakaat sampai lebih baik daripada ngaji Quran. Gimana sebenarnya ini? Iya, iya. Makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul awabin itu secara bahasa artinya salatnya orang-orang yang bertaubat. Itu salatul awabin. Salatul awabin ini karena ini salatnya orang bertobat. Di antara salat yang Nabi sebut sebagai salatul awabin adalah salat duha di awal waktu. Salat duha di awal waktu itu oleh Nabi disebut dengan istilah salatul awabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat. Namun memang ada riwayat juga berkaitan dengan salat awabin antara maghrib dan isya yang jumlah rakaatnya sampai 6 rakaat gitu. Sependek yang saya tahu memang ada diskusi di antara para ulama tentang kesahihannya. Cuman kebanyakan ulama yang saya baca ya itu mensahihkan riwayat itu. Mengenai keutamaannya, mungkin yang viral itu ustadznya baca kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Ada kitab judulnya Risalatul Mu'awanah itu risalah itu artinya surat yang dikirim oleh seorang wali kepada wali yang lain. Jadi ulama yang wali kirim surat kepada ulama yang wali yang lain. Jadi kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Itu tentang pentingnya sholatul awabin. Memang di kitab itu sangat ditekankan. Bahkan kalau harus pilih apakah puasa sunnah atau sholat awabin, mending saya pilih sholat awabin daripada sibuk berbuka puasa sunnah. Sehingga mending gak usah puasa sunnah asal saya bisa sholat awabin. Termasuk seperti ceramah yang ustadz yang viral itu bahwa kalau perlu gak usah lah kita baca Quran, kita sholat aja. Walaupun dalam sholat itu kita baca Quran juga sebenarnya itu. Tinggal surahnya surah apa yang kita baca gitu aja sebenarnya. Jadi memang betul ada keutamaan yang memang sangat luar biasa di waktu-waktu itu. Ya kalau Bapak sepakat dengan riwayat itu dan kemudian Bapak termasuk yang ingin mengamalkannya silahkan. Tapi ya jangan diwajibkan. Karena mohon maaf penekanan yang saya rasakan di pada ceramah itu terkesan seolah-olah kayak hampir wajib gitu loh. Nah itu yang sebenarnya oleh para ulama itu dihindari sebenarnya itu. Dihindari kalau sampai ada kesan seolah-olah itu wajib. Bahwa itu sunnah iya. Apakah itu mu'akadah? Wallahu alam. Saya kurang tahu itu mu'akadah atau tidak. Tapi memang itu disunahkan. Saya kira itu Pak. Tapi jangan sampai diwajibkan. Gitu. Kalau sampai ada tekanan sampai mendekati mewajibkan, itu malah kalau ulama malah menghindari. Kita tahu misalnya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah kepada sekelompok anak muda yang puasa Rajabnya itu seperti puasa Ramadan. Kenapa? Kata beliau, jangan gitu-gitu amat kata beliau. Karena jangan sampai kemudian sesuatu yang sunnah itu berubah menjadi wajib. Nah, ngoten nggih Bang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang diceramah itu terkesan seolah-olah itu sangat ditekankan dan sampai kayak itu wajib gitu kayak itu. Padahal itu kalau oleh para ulama hal begitu malah dihindari sebenarnya. Pensikapan yang berlebihan itu sebenarnya. Saya kira itu Bang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak sekalian? Kalau ada akan kita akhiri. Namun sebelum talim ini kita akhiri perlu saya sampaikan
Ba'da sholat isya DKM menyiapkan kopi dan teh plus ada gorengan di Taman Sakinah. Untuk itu mari jemaah sekalian, mari kita sama-sama ngopi atau ngeteh di Taman Sakinah setelah sholat Aisyah berjamaah. Terima kasih, kita sudahi. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.